fenomena Tio adalah kebangkitan intelektual di kalangan mahasiswa. Lalu sekarang ada Fatimah Az-Zahra dari UI misalnya. Ya. Ada Atof kan di BEM UI juga. Ya. Sebetulnya pemerintah, DPR ini harus paham Gen Z ini bukan Gen Z sembarangan gitu. Mahasiswa ini, Gen Z ini kalau nggak didengar, mereka bisa lebih radikal dari yang kita bayangkan. Di Sumatera itu udah mulai dia jahit bibir dan segala macam. Itu juga luar biasa ya. Luar biasa. Imajinasi mereka itu loh. Dasar. Saya khawatir betul. Ini akan menumpuk kemarahan publik. Karena DPR dikendalikan oleh satu orang. Ekspresi mahasiswa yang militan. Iya. Okay. Kemudian berani melawan utusan pemerintah itu. Itu sudah ekspresi kemuakan yang tingkat tinggi. Mereka mau mengatakan generasi kami ini berkali-kali dikecewakan oleh DPR. Generasi kami berkali-kali dikecewakan oleh istana. Sekian banyak dokumen yang masuk DPR, sekian banyak dokumen yang masuk istana. Mereka sudah tidak percaya. Sobat Madilog, secara berantai, gerakan mahasiswa atau masa aksi gerakan mahasiswa bermunculan. Hati nurani rakyat ini sudah ada di jalanan. Apakah gerakan mahasiswa yang muncul ini masih bisa dipertahankan kemurniannya, dan bagaimana intrik-intrik pembagian agenda isu-isu yang muncul? Kita hadirkan kembali seorang Ketua Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta periode tahun 95-97 ya, Bung Ubedillah Badrun. Ya. Oke Bung, ini kenapa gerakan massa aksi ini agak melambat sekarang? Apa yang terjadi? Saya kira gerakan mahasiswa itu selalu akan muncul pada waktu yang tepat, ketika kemudian problem yang dihadapi oleh mahasiswa betul-betul dirasakan oleh dirinya, termasuk oleh orang tuanya, oleh orang-orang sekitarnya. Dan kemarin saya kira apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu mereka mampu menangkap keresahan publik di hampir semua lapisan, baik lower class, middle class, yang memang juga sedang gelisah. Sehingga kemudian begitu cepat saya kira ya untuk mendiskusikan soal itu, dan kemudian mereka menjadi satu gerakan yang secara ide ya, gagasan cukup bisa kita lihat sebagai satu tuntutan yang rasional. Sekarang mereka meredup, itu saya cermati itu jeda ya. Jeda. Ya, jeda. Cidai. Ya, jeda. Star Wars. Jeda dari satu situasi yang cukup matang, terutama pada argumen-argumen mereka menyampaikan ide itu. Jeda juga dari sebuah konsolidasi untuk menyebabkan mungkin gerakan yang lebih besar ya dari yang mereka pikirkan, ketika pemerintah, termasuk juga parlemen, tidak mendengar kehendak publik, tidak mendengar tuntutan mahasiswa secara rasional. Kan sebetulnya harusnya direspon rasional tuh, karena mahasiswa juga punya argumen yang cukup kuat untuk menuntut. Saya kira inilah semacam waktu istirahat ini, Bung. Karena mereka ada yang ujian akhir semester dan sebagainya. Akhir semester ya? Iya, ujian akhir semester ini. Ini musim. Ujian semester, dan mereka tentu pikirannya sedang terbagi, tapi kegelisahan mereka itu masih cukup kuat. Saya cermati di ruang-ruang kelas sambil ujian, habis ujian mereka nanya, dan masih luar biasa ini semangatnya. Pak, ini negara kok makin nggak jelas ya, kira-kira begitu. Jadi semangat kritis mahasiswa itu masih luar biasa. Kalau kita perhatikan dari beberapa gerakan mahasiswa sebelumnya ya, 74, kalau 66 oke lah elit ya, 74, 77, 78, 90-an, segala macam. Memang ketika muncul aksi bulan Juni, awal Juni,
itu memang agak mencengangkan. Itu masa-masa ujian. Biasanya kan bulan Juli, pas mau menyambut mahasiswa baru. September lah. Agustus baru ini meledaknya. Ketika mereka selesai menginisiasi mahasiswa baru. Apa ini menunjukkan bahwa mahasiswa sudah mulai lari maraton, udah siap dengan satu pertempuran jangka menengah dan panjang untuk menghadapi katakanlah rezim yang mereka ingin kritisi. Saya cermati kan kalau di masa di mana mahasiswa sedang ujian, di mana mahasiswa sedang bahkan libur begitu, lalu kemudian mereka melakukan demonstrasi, itu biasanya ada gagasan yang kuat. Diskursus di antara mereka menemukan satu tuntutan yang solid begitu, yang membuat mereka tidak ada pilihan lain kecuali turun ke jalan misalnya. Yang kedua, biasanya yang aktif di masa-masa liburan itu adalah mereka yang memang di kampusnya itu pengurus misalnya. Artinya secara pemikiran itu jauh lebih matang ya, dibanding mahasiswa yang baru masuk gitu. Yang kedua, selain mereka pengurus mahasiswa atau organisasi mahasiswa atau aliansi mahasiswa dan sebagainya, juga adalah mereka secara usia itu sudah semacam memiliki menuju kematangan intelektual. Dan itu terlihat nanti ketika mereka menjadi juru bicara misalnya. Beberapa nama-nama yang muncul ke publik adalah anak-anak Gen Z yang punya cukup referensi intelektual untuk melakukan kritik pada kekuasaan. Pandangan-pandangan kritisnya itu lebih epistemik lah kira-kira begitu ya. Dia mampu menghantam argumen pihak pemerintah dengan logika yang cukup dalam untuk mematahkan logika dari pemerintah misalnya. Itu terlihat di dalam perdebatan mereka di media. Itu yang saya sebut bahwa mereka punya cukup modal intelektual untuk bersikap kritis pada kekuasaan. Dan itu terjadi beberapa media dan termasuk Madilog dan sebagainya, saya kira banyak media yang lain, termasuk media mainstream, ketika mengundang mahasiswa, menjadi hambar kalau misalnya mahasiswa bukan dari simpul-simpul gerakan yang memang betul-betul mereka turun di jalanan, yang punya basis kuat dan mereka adalah mahasiswa dari kampus-kampus yang cukup bisa dipercaya begitu, itu argumennya sangat kokoh dan mereka nggak goyah. Saya cermati sampai tadi malam itu tidak geser tuh cara berpikir mereka, tetap kekeh melakukan evaluasi total terhadap praktek kekuasaan yang mereka nilai ada pemborosan terhadap APBN begitu. Kemudian mereka juga minta agar semacam evaluasi total terhadap MBG dan koperasi desa itu, ya, bahkan cenderung bubarkan saja itu, berhentikan dengan sejumlah argumen yang cukup kuat saya kira dari sisi tata kelola yang dulu ketika Ketua BEM UGM pernah mengatakan maling bergedok gizi dan ternyata betul maling kan begitu. Jadi itu tuntutan mahasiswa. Kemudian soal lain misalnya supremasi sipil, mereka menolak remilitarisme, mereka juga mengkritik undang-undang Polri yang dibuat sangat cepat dan mengabaikan aspirasi dari tim reformasi kepolisian. Itu juga salah satu tuntutan mereka. Kemudian soal BBM juga mereka perjuangkan agar pemerintah tidak menaikkan BBM dan mereka minta agar BBM yang layak, bahkan minta diturunkan begitu. Bahkan termasuk juga mereka mengoreksi penggunaan anggaran pendidikan yang ternyata tidak tepat, harusnya 20% itu khusus untuk pendidikan. Jadi berbagai tuntutan-tuntutan lain yang ada 5 dan 10, Bung. Ada yang 15 begitu tuntutan-tuntutan mahasiswa itu cukup banyak. Ada yang menyebut mereka ada pancatura, ada tritura, ada dasatura, dan semacam itu. Itu ternyata memang mereka itu hasil kajian. Hasil kajian. Saya kan tanya ketika mereka ngundang saya untuk orasi itu, ini kalian demo disuruh siapa? Apa yang kalian lakukan sebelum demo? Kita udah diskusi matang, Bang. Kita sudah diskusi yang cukup dalam dan ada kajian. Kan mereka ada semacam tim kajian gitu untuk riset tentang MBG, tentang BBM, tentang termasuk remilitarisme, tentang polisi dan macam-macam itu.
tentang tata kelola lah. Dulu Jadi kita di FSMJ soal pendidikan iya, ya. dulu Pendidikan. kan awal mula kita Riset ya, soal ya. pendidikan, lalu Ya. kemudian kenaikan tarif Ya. angkutan waktu itu. Ya. Dan itu kita terbiasa kan di masa itu untuk kajian dan diskusi. Dan rupanya praktek itu sekarang sudah makin kuat di kalangan mahasiswa. Oke. Jadi saya kaget juga. Ini mereka udah ada namanya tim riset gitu ya. Iya. Satgas khusus di antara mereka yang kerjanya mengolah data, menganalisis data. Juga karena perkembangan teknologi hari ini. Iya, Ya. dan Dulu kan kita nggak punya laptop. Iya. AI dan segala macam. Kalau ya. dulu kan kita cari buku Ya. kemana-mana ya kan. Sekarang lebih mudah mereka. Jadi sebetulnya mereka semacam mendapatkan kemewahan informasi yang justru kalau mahasiswa betul-betul dia mengoptimalkan otaknya, ini akan lahir satu generasi Z yang dahsyat sebetulnya. Wow. Punya kapasitas bahkan bisa melampaui generasi kita secara intelektual ya. Kalau mereka mau mengoptimalkan otaknya untuk memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kognisinya. Dan itu saya mulai tumbuh. Kita misalnya cukup apresiasi ya muncul, misalnya meskipun Theo sekarang sedang menghadapi masalah, fenomena Theo adalah kebangkitan intelektual di kalangan mahasiswa. Lalu sekarang ada Fatima Az-Zahra dari UI misalnya. Ya. Itu saya kira dia punya level khusus tuh dalam tradisi intelektual. Dengan kacamatanya yang dan luar biasa, cukup tajam kan cara berpikir, dan dia bisa membalikkan logika lawan debatnya begitu. Ada Atof kan di BEM UI juga, itu ketua BEM, dan mereka luar biasa. Dan itu uniknya ini kan ada di Fakultas Kedokteran juga. Jadi saya lihat, oh ini fenomena baru. Sebetulnya pemerintah, DPR ini harus paham. Gen Z ini bukan Gen Z sembarangan gitu. Mereka punya kapasitas intelektual dan mereka paham ada semacam kesadaran kuat bahwa mereka adalah generasi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang masa depannya direnggut oleh praktek-praktek kekuasaan yang mereka nilai sebagai kejahatan. Ada korupsi yang tak henti-henti, pelanggaran HAM yang tak henti-henti. Bonus demografi itu udah nggak ada lagi sebetulnya. Karena korupsi. Hampir hopeless. Lingkungan yang mereka harapkan akan membuat masa depan mereka hidup sehat, rusak. 70% hutan kita, alam kita, itu rusak gara-gara tambang. Dan mahasiswa tahu, mereka Gen Z sangat concern dengan itu. Selain isu soal pekerjaan yang mereka juga merasa bahwa lapangan kerja sekarang susah sekali begitu. Kakak tingkatnya berapa juta nganggur. Hampir nggak ada lagi sungai yang tidak ada pestisida sianidanya. Itu. Jadi itu kan akibat dari kerusakan lingkungan, kan? Ya. Akibat tambang yang berdampak pada air yang tidak sehat, udara yang tercemar dan lain-lain. Dan itu concern Gen Z. Salah satu concern Gen Z. Selain isu korupsi, tata kelola, pekerjaan, ya, sosial ekonomi, juga adalah soal lingkungan. Dan mereka ini, Bung Indra, saya lihat, oh ini beda nih. Mengalami lompatan kemajuan dalam cara mereka membangun ide, karena tradisi intelektual yang kuat itu. Saya kira negara sih berterima kasih sama mereka, yang masih peduli. Nggak usah dulu lah, kita bicara negara dulu. Iya kan? Kita harus gali lagi nih. Mereka mau mengemukakan ultimatum. Pertama kali muncul di Semarang kan 18 hari, kemudian bergulir di sini jadi 15 hari segala macam. Ultimatum itu yang mereka gali itu memang apakah nanti akan berentet juga untuk ultimatum yang lain, yang lebih katakanlah 1 atau 2 tuntutan. Iya, saya lihat ultimatum mereka cukup rasional. Kan mereka tahu betul bahwa ekonomi kita sedang memburuk, sedang tidak sehat. Dan mereka ingin kembali disehatkan ekonomi kita. Dan waktu yang 18 hari itu. Sampai hari ini, tanda-tandanya masih fluktuatif kan. Belum sepenuhnya membangun optimisme. Publik, pasar masih gelisah dengan keadaan ini. Apalagi misalnya performa kekuasaan masih belum menunjukkan good governance misalnya. Dan cara respon pihak-pihak berkuasa itu, menurut saya harus katakan ya, komunikasi politiknya buruk, Bung. Bagaimana cara presiden merespon, misalnya, bagaimana cara orang-orang staf di komunikasi istana merespon,
DPR jadi geser jadi juru bicara, merespon tuntutan masyarakat. Itu kan cara responnya juga nggak berkualitas. Ketika Bundaran HI dijadikan titik, ini bagi UI ya setelah Semarang ya. Apakah itu satu pilihan publik sangat luar biasa? Dua jempol. Saya kira itu pilihan yang cerdas. Saya menganggap itu adalah ekspresi protes simbolik dari sisi tempatnya saja ya, belum dari sisi yang lain. Itu ekspresi protes simbolik yang sangat kuat, memberi pesan penting pada dunia, pada rezim, pada pemerintahan juga, bahwa mengapa mereka memilih di situ. Itu sebetulnya mereka mau mengatakan generasi kami ini berkali-kali dikecewakan oleh DPR. Generasi kami berkali-kali dikecewakan oleh istana. Sekian banyak dokumen yang masuk DPR, sekian banyak dokumen yang masuk istana. Bagi Gen Z yang sejak 2019 ini energi luar biasa ya. Mereka sampai sekarang masih terus turun itu, mereka kecewa. Jadi saya tangkap mereka sudah tidak percaya dengan parlemen. Mereka sudah makin kuat tidak percaya dengan istana. Karena berkali-kali mereka dengan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa pernah dikorbankan dalam peristiwa-peristiwa demonstrasi itu. Tapi nggak didengar. Kan mahasiswa banyak yang meninggal. Ada yang meninggal. Waktu 2019 yang nutut reformasi di korupsi itu. Omnibus Law, lalu sampai Agustus yang kemarin, yang ada Afan Kurniawan dilindas dan kurang lebih dari 10 orang meninggal di beberapa tempat di peristiwa Agustus. Dan mereka punya tuntutan reformasi Polri pada waktu itu. Tapi nggak jalan. Jadi ini ada semacam mungkin mereka bisa, kalau cukup bisa kita terima kalau mereka ada pengkhianatan dari lapisan elit politik pada agenda-agenda untuk memajukan republik ini. Dan Gen Z yang akan mewarisi masa depan republik ini dengan mereka penduduk terbanyak di Indonesia 27% itu, mereka marah. Jadi saya cukup rasional lah kalau mereka marah begitu ya, karena kekecewaan yang luar biasa. Dengan menariknya ekspresi kemarahan mereka, kekecewaan mereka itu di HI itu, dan tidak terjadi rusuh. Itu civilized. Ya. Jadi pertama pilihan tempatnya tepat untuk protes simbolik. Yang kedua cara mereka bergerak juga, Mas. Menurut saya tadi saya sebut cukup civilized ya. Tidak ada anarkisme di situ misalnya. Kemudian yang ketiga dari sisi tuntutan juga menuntut hal-hal yang betul-betul memang diinginkan oleh rakyat. Rakyat ingin harga kebutuhan pokok harusnya terjangkau begitu. Kan itu di antara satu turunan juga ya. Dari sekian banyak turunan juga. Mereka ingin selain yang BBM dan lain-lain itu. Jadi rakyat menangkap, oh ini benar mahasiswa ini. Kok nanganin melakukan stabilisasi ekonomi kok lambat begitu. Ya kan? Kemudian tata kelola nggak berubah-ubah, masih koruptif. Misalnya. Dan belum ada yang simbolik ya. Kalau dulu kan kita turunkan harga kan Harto dan keluarga. Kontras misalnya SND kan Soeharto. Berantas Soeharto. Artinya memang ini muncul dari yang namanya Zinker. Kelompok studi. Masa dari kelompok studi yang mengambil gerakan dan belakangnya adalah masa aksi yang betul-betul memahami apa yang dibaca. Artinya belum perang simbolik terhadap figur. Saya cermati ini masih substansi, menangkap denyut masyarakat. Dan itu pilihan yang cerdas saya kira. Dan mereka memang merasakan betul mewakili kepentingan rakyat. Makanya mereka nggak ada takutnya tuh. Bahkan mau akan aksi berjilid-jilid kan? Iya. Nggak tahu, mungkin dalam waktu dekat ini juga akan ada aksi dan seterusnya. Jadi dengan cara begitu, mereka mau menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa yang benar itu betul-betul memang menangkap kehendak rakyat. Kalau nanti dinamika gerakan itu makin memuncak dan berujung kepada misalnya ada shifting, perubahan lapisan kekuasaan, itu konsekuensi logis saja. Kita juga dulu
pakai simbolik turunkan harga itu kan, Ya, lalu kemudian dibuat singkatan macam-macam. Itu ya, dari sebelumnya pernah SDSB ya. ya, Maaf disebutkan Soeharto dalam segala bencana misalnya, betul. dan sebagainya. Ini juga akan memungkinkan memunculkan narasi-narasi semacam itu. Kalau MBG berubah menjadi apa? iya, itu bisa memungkinkan. Oke. SPG menjadi apa, kemudian KDMP menjadi apa, ya kan? Ya. KDMP kan bisa disingkat juga, apalah gitu ya. Bisa, tapi kan itu masih sangat kreatif lah. Nyanyiannya muncul. Nyanyiannya, jadi bahasa-bahasa Pemasnya. di lapangan, Ya. lagu-lagu perjuangan mereka akan muncul banyak sekali. Darah juang akan digantikan dengan yang baru. Dengan versi-versi baru, memungkinkan. Jadi ini akan ada semacam, jika tidak ada perubahan mendasar ya dari praktek kekuasaan sekarang, ini akan mengalami semacam eskalasi tuntutan. Ya, yang juga bisa kita lihat adalah ketika selalu aja kan kita anak Jakarta yang kita teropong adalah karena dulu sejumlah gerakan mahasiswa itu kan yang meninggal duluan kan di daerah. Iya. Mensen dulu kan, Unila, Makassar, proses Gatot Kaca, Makassar, segala macam. Jogja. Nah, ya. Di beberapa titik itu terjadi gerakan aksi sampai malam, tapi nggak sampai di Bandung, di Kendari, di beberapa titik. Tapi kita pun sebagai mantan akan melihatnya, wih keren juga. Pas malam pun mereka keren, gitu. Benar nggak? Iya betul. Jadi ada militansi yang terorganisir, mulai terorganisir ya. Meskipun mereka ada opoya dibelah dan macam-macam, nanti bisa kita diskusikan lagi. Jadi mereka mau menunjukkan bahwa kami ini bisa militan loh. Dan berlatih juga di lapangan. Dan mereka berlatih di lapangan. Dari anak Gen Z yang mungkin tadinya generasi leye-leye gitu ya, ada framing begitu kan? Mobile Legend dan lebih lama main game. Ternyata mereka paham betul bahwa generasi mereka ini generasi yang dirugikan oleh praktek kekuasaan yang buruk. Nah, kalau kemudian ini kita cermati lebih dalam, misalnya mengapa mereka sampai malam itu karena mereka yakin dengan idenya. Biasanya militansi itu ditentukan oleh keyakinan terhadap ide, yang nanti lebih jauh dia menjadi ideologi dari gerakan itu, sehingga dengan keyakinan pada ide itu, mereka berkukuh untuk memperjuangkan ide itu. Itu akan melahirkan militansi. Teatrikal di Bandung. Oh ya? Guillotine. Seperti Robespierre dulu kan. Revolusi Prancis ya. Kemudian di beberapa daerah, misalnya di Sumatera, itu udah mulai dia jahit bibir dan segala macam. Itu juga luar biasa ya. Luar biasa. Jadi mahasiswa ini, Gen Z ini, kalau nggak didengar, mereka bisa lebih radikal dari yang kita bayangkan. Imajinasi mereka itu loh. Dasar. Mereka bisa teatrikal dalam simbol-simbol negara, simbol-simbol kekuasaan ya. Dipenggal kepalanya lah. Kalau di Jakarta kemarin itu ada pembakaran fotonya Prabowo dan Gibran. Ya. Nah, itu dilakukan. Jadi sebenarnya hal-hal simbolik itu mesti ditangkap. Ini apa maksudnya? Ini apa tujuannya? Ya, dari situ sebenarnya kita bisa menangkap bahwa mahasiswa melihat representasi dari kerusakan Republik saat ini adalah mereka yang punya otoritas penuh. Siapa mereka? Presiden dan Wapres. Lalu itu eksekutif. Siapa lagi mereka yang ada di parlemen? Oke, kita ke sana. Apa kegagalan dari parlemen untuk menjawab ini, menurut Bung? Menurut saya parlemen ini berbahaya sekarang. Karena kendali fungsi parlemen sudah mulai bergeser. Dari kendali partai-partai politik yang beragam, mengkerucut pada seseorang yang bisa mengendalikan undang-undang itu diselesaikan dengan cepat. Partai-partai lain tunduk. Kalau seseorang itu sudah bilang harus disahkan. Malam itu juga. Menurut saya, ini fenomena baru. Di mana ada seseorang di parlemen yang mengendalikan kerja-kerja parlemen. Dan itu melecehkan seluruh partai politik.
dan melecehkan seluruh anggota DPR. Ini biar didengar oleh anggota DPR. Iya. Kenapa anggota DPR itu begitu takut ya? Kalau seseorang ini sudah mengatakan AA semua. Gitu. Kalau Bung Indra nanya siapa seseorang itu, kita cukup di dalam benak kepala saja. Iya. Ya. Cukup. Jadi menurut saya, karena saya membayangkan kalau kita sebut nanti lebih berbahaya nanti. ya, Karena kalau di Belanda, iya, revolusi Orange, oranye itu, iya, gara-gara itu. iya, Gara-gara fasisme di parlemen, iya, akhirnya ususnya dicabut sama. betul. Jadi Rakyat. kalau parlemen ini batu seperti itu, arti keras kepala, saya katakan itulah ngotot dengan argumen yang tidak, saya sebut tidak ada meaningful public participation di situ. Oke. Saya kaget juga, itu kenapa undang-undang kepolisian jadi begitu? Ya? Kan aneh. Ya kenapa? Ya itu yang saya sebut tadi. Saya jadi tersangka juga ini. Iya, kan aspirasi dari tim reformasi. Ya. 0%. 0%. Ada gagasan-gagasan penting soal apa? Bukan tim reformasi, bahwa sesuatu yang sudah diserahkan sama presiden dan presiden pun menyetujui sekian poin. Publik tahu, dijelaskan, dipaparkan kembali, lalu tiba-tiba itu dikhianati oleh parlemennya sendiri. Itu persoalannya. Itu yang sebut DPR berubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat itu. Bukan Dewan Pengkhianat Presiden. Ya, bisa jadi DPP itu ya. Dewan Pengkhianat Presiden. Maksud saya, ini kan presiden sendiri sedang, ya presiden bermasalah lah ya, wapresnya bermasalah. DPR-nya ditambah lagi bermasalah kayak gini. Saya khawatir betul dengan pola-pola kerja DPR ini. Karena makin vulgar. Kita harus, sebagai akademisi saya harus mengingatkan, ini akan menumpuk kemarahan publik. Karena DPR dikendalikan oleh bahkan satu orang. Kalau kemarahan itu bisa kita lihat dari aksi yang terjadi di Kalimantan Timur. Artinya potretnya kan masa lebih jagoan di Kalimantan Timur kan? Iya. Dan mereka di depan gedung DPR. Kalimantan Timur termasuk demonstrasi yang dalam tahun-tahun terakhir ini cukup konsisten ya. Dan cukup radikal. Dan bahkan ada pejabat yang kemarin datang ke sana juga, diusir. Ya. Diusir di Kalimantan kan? Ini baru kemarin, Mbak. Diusir juga oleh mahasiswa. Seperti pengusiran terhadap yang di UGM itu. Tiga yang dulu kita pernah berkawan ya. Iya. Sampai sekarang berkawan. Iya. Tetap. Iya. Tapi beda tempat. Jadi itu kan, bayangkan, ngusir orang-orang yang dulu adalah juga bagian dari singa-singa jalanan. Belum tentu. Kalau IJP yang ditanya apakah mereka singa jalanan, belum tentu. Iya, maksudnya salah satu indikatornya pernah di penjara lah. Oke. Satu orang lah ya. Yang lain saya nggak tahu. Nusron memang pas 98 ada. Ada sebagai Budiman yang pernah di penjara toh. Iya. Meskipun Budiman juga sebenarnya di 98. Iya, mestinya mau ditangkap kan agak FKSMJ kan? Iya, Tapi karena kelihatan bahwa ini terlalu hijau, pindah, lihat dia ini. Ada PRD nih, ada merah ini, ditangkap ya. Kita harus buka sejarah. Iya. Saya sempat diberitahu sama orang bahwa bahkan saya termasuk yang kemungkinan besar itu udah ada, data udah ada. Karena FAMI waktu itu kan, di FKSMJ kan banyak FAMI kan? Ya bakal diculik itu. Saya bakal diculik. Tapi keburu terbongkar dan akhirnya situasi berubah. Jadi menurut saya ekspresi mahasiswa yang militan, kemudian berani melawan utusan pemerintah itu sudah ekspresi kemuakan yang tingkat tinggi. Nggak ada takutnya mereka. Nggak ada takutnya. Jadi ini ada semacam kehadiran generasi baru yang punya mimpi besar tentang masa depan Republik ini. Dulu ngitung mahasiswa yang seberani itu cuma 1-2 jari kan, 1-2 orang aja bisa tunjuk tangan. Tetapi tidak seperti ini keberanian yang mereka miliki kepada orang yang masih punya power dan dekat dengan presiden. Iya. Itu yang Bung katakan. Itu beda. Dulu kita paling bakar patung ya kan, bakar foto. Kalau sekarang langsung ketemu,
datang langsung diusir. Pejabat negara. Dulu sempat ada di ITB ya. Kalau saya zaman siapa? Sudomo tuh. Rudini. Rudini. Ya pelakunya itu apa Fajrul Rahman, apa itu pernah. Enin apa? Tapi nggak seradikal ini, langsung nyerang. Jumhur. Ya. Serangannya itu sudah dari ide narasi sampai fisik kan, mengarah ke arah fisik kan? Ya. 5 Agustus juga kalau nggak salah. Iya. ITB Agustus ya. Iya Agustus. Jadi tentu kita lihat mengapa peristiwa di UGM itu terjadi ya, pengusiran itu. Itu kan ekspresi kemuakan sebetulnya. Pertama memang forumnya menurut saya tidak sehat. Pancasila. Pertama normatif Pancasila tapi terselubung di dalamnya ada pesan-pesan kekuasaan kan. Kemudian yang kedua itu forum yang tampil di depan itu pejabat semua. Oh, that's clear. Betul. Iya. Dulu kita nggak ada yang seberani itu kan. Iya. Siapapun yang datang, minimal moderatornya harus mahasiswa. Panelis 90-an kan? Iya. Dan panelis. Ada dosen misalnya. Iya. Dulu ada ketua mungkin BM. Nusron Wahid ini harus ingat ini. Waktu memunculkan yang namanya Bang Kiki. Oh iya betul. Siapa Kiki? Kiki sama? Hermawan Sulistyo, ada fotonya saya yang ambil. Ada Hermawan Sulistyo di sini, ada siapa, dan Nusron Wahid harus ada, dan Desma harus ada, ketua KSMU dan Nusron. Sayang, kalau nggak ada, usir. Iya. Itu kita atur begitu. Betul. Itu jauh lebih equal kan? Ini bahkan moderatornya pun. Betul. Dari alien. Jadi kan mahasiswa. Bukan. Jadi kan parah itu. Itu yang buat mahasiswa. Ini bukan forum kita. Itu tempat sosialisasi. Ya ini bukan provokasi ya. Tapi memang indikator bahwa Anda hadir di kampus, Anda menggunakan kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis, itu ada alat ukurnya. Betul. Kan di situ ada apakah ruang itu ruang akademik, itu kan pelibatan institusi atau entitas akademik di dalam forum itu. Nah, itu tidak terjadi. Itu yang membuat mahasiswa marah. Kalau masih Jadi dan itu ya ekspresi anak muda lah ya, yang kita perlu cari penyebabnya, bukan menghakimi tindakannya. Kan penyebabnya apa? Ternyata faktor-faktor itu diantaranya. Aku jadi kepancing untuk bicara. Iya, itu karena mengingatkan masa lalu toh. Ya, bukan masa lalu, masa sekarang juga. Iya, sekarang. Karena nggak pas Pancasila. Iya. Ada kewiraan, dan itu kan tugas MPR. Betul. Ada Ratu Hemas mestinya. Iya. Betul. Yang diperdebatkan kan mesti isu-isu aktual toh. Iya, kalau MPR ke kampus-kampus itu ada anggota DPD, anggota kita tahu ada anggarannya di sana. Iya. Ini anggaran dari mana juga? Dan itu menjadi aneh memang. Kalau misalnya UGM kita tanya langsung nanti sama pelakunya. Kalau berani berhadapan sama Ubed di sini. Bukan kita nutup ya untuk Budiman muncul di sini, Nusron Wahid muncul di sini, Kodari muncul di sini, tapi mau bicara apa dan supaya kita juga netral, kita dua narasumber. Budiman boleh diajak sini. Kalau Budiman mau ya. Kalau mau kita debat. Ya. Itu bisa. Saya nanti akan izin sama produser saya yang sangat itu. Iya. Jangan mau jadi berhadapan begini sama Budiman karena dianggap teman saya gitu. Nanti saya hadapkan sama Ubed. Iya. Saya hadapkan sama Ray Rangkuti. Iya. Itu kan menarik. Oke. Kita menguji pikirannya. Iya. Ya kan? Jangan hadapin mahasiswa. Iya. Betul. Saya kira sudah waktunya kita jadi kita mikir sendiri ya kok mereka berdebat dengan mahasiswa. Dan oke. Jadi maksud saya kita mau menjelaskan kan mengapa mahasiswa begitu. Ya. Itu ekspresi akibat dari kekecewaan demi kekecewaan yang mereka alami. Mereka ini yang aksi hari ini itu kan punya kakak yang baru lulus, yang pernah berkali-kali demonstrasi, ya kan? 2019, 2020 dan seterusnya itu energinya kuat sekali mereka. Dan mereka ini anak-anak yang masuk kuliah tahun 2022 gitu. 2023
Nah, yang kemudian mereka merasakan dinamika itu yang membuat kemudian situasi gerakan itu terus berlanjut. Saya kira itu ya, Bung Indra ya. Ya, oh, lalu karena masih ada gerakan ya. Ya. Yang menarik lagi, saya harus tanya nih yang pertanyaan terakhir ya. Dengan uang yang masuk iya. di Universitas Bung Karno dan informasi yang saya dapat itu di semua kampus, bahkan di UNJ sendiri, betul nggak? Kan ada tanda-tandanya. Pertama, sebelum peristiwa UBK itu ada mereka buat konferensi pers yang menamakan diri BEM Fakultas Bersatu. Ya, mewakili BEM-BEM fakultas di sejumlah kampus. Ternyata di dalamnya ada perwakilan BEM Fakultas Psikologi UNJ. Oke. Itu ramai di kalangan mahasiswa sendiri tuh, BEM-BEM internal tuh ramai. Ini siapa? Gitu. Anak ini siapa? Dicek, sudah lulus, Bung. Sudah lulus. Termasuk banyak kampus-kampus lain yang menguliti mereka, ternyata itu bukan ya, BEM. UNAS misalnya. Di UNAS itu bukan BEM. Di Setiami bukan BEM. Unpam bukan BEM. Jadi ini siapa? Dan saya lihat kampus-kampus ini adalah mahasiswa yang pernah mendemonstrasi saya. Ya. Minta ke rektor untuk memecat saya. Dan diliput sama media yang nggak pernah meliput. Iya, agenda settingnya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi bukan selama ini apa sakit gigi sama gerakan mahasiswa, tiba-tiba itu dan dibongkar semua oleh mahasiswa. Dan mahasiswa juga. Mahasiswa yang bongkar. Malu tuh. Jadi ini kerja-kerjanya apa ya? Saya lihat tuh, aduh, saya mau buat bahasa, saya mau menurunkan bahasa supaya tidak kasar ya. Apa tuh? Ya, apa bahasanya ya? Kok intelijen kerja kayak gitu? Oke, kita berhenti di sana. Jadi kita berhenti di sana aja. Oke. Karena nanti saya akan bahas itu dengan yang lain. Oke. Biar kita tetap di ruang akademis. Dan agenda mahasiswa akan terus berjalan ya. Ya, apalagi ada mentornya. Oke. Sobat Madilog, entah kenapa saya juga terpancing untuk bicara, tetapi bukan saya saja yang terpancing. Ada ribuan sebelahnya ya, di dalam dan luar negeri yang juga menghubungi saya, teman-teman yang ada di kampus-kampus yang siap bergerak dari Aceh sampai Papua. Bayangkan jika Teguh Kemal Fasha di Aceh muncul di mana-mana. Dan yang sudah kerja di dunia profesional, di dunia intelijen, di dunia IT, Silicon Valley ya, bisa masuk ke, bisa menjadi hacker untuk kepentingan politik, menghentikan sementara bandara. Kalau itu yang terjadi, maka the end. Dan kita nggak ingin itu terjadi. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Terima kasih, Bung. Sama-sama.